atau he is atau he am atau are. Polisi yang baik menjadi polite policeman. Ya, polite policeman. Nah, karena ada pilihan apakah is, apakah am atau are, silakan 5 detik saja. Ya, kita tidak ada he, selalu diikuti oleh is. He is polite policeman. Nah, kalau begini ada yang kurang, yaitu apakah and atau apakah are. Silakan 5 detik saja. Ya, ingat konsep pertama tadi, setelah bacaannya, ya, apabila konsonan kita pakai apabila bacaannya vokal kita pakai n, ya. Jadi kita pakai ya, polite policeman. He is a polite policeman, ya. Ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya lagi kita ambil kata subjeknya si. Nah, si kita jawab pakai is, apakah pakai am, atau kita pakai are. Ya, misalnya student. Nah, student, siswa. Ya, dia seorang siswa. Nah, sekarang kita lihat si apakah pakai are? Jawab ya, tidak. Apakah pakai am? Juga tidak. Kita pakai is. Dia seorang siswa. Dia siswa. Nah, kita lihat lagi. Siswa itu kata sifat atau kata benda? Ya, kata benda. Kalau kata benda berarti tidak pakai, kita harus memakai kata sandang. Nah, kita lihat lagi, si itu untuk manusia, dia. Berarti kita pakai, kalau bahasa kita, seorang. Baru kita pakai atau n. Silahkan perhatikan, pilih. Ya, jawabannya. Ingat tadi konsep kita. Bacaan setelah atau n harus kita perhatikan apakah konsonan, apakah vowel. Ada is, ada ada a, ada i, ada o, ada u. Nah, karena bacaannya ini atau di depannya itu bacaannya konsonan s, student, huruf mati, makanya kita pakai ya. She is a student, ya. Kemudian kalau kita gabung lagi, misalnya kita pakai kata benda ketemu kata benda. Misalnya si, kita pilih is, am, atau are. Nah, kita ambil lagi universitas, bahasa Inggrisnya university. Nah, student. Jadi ingat, university student itu siswa universitas, ya, atau mahasiswa. Nah, kita ambil ini dulu. Apakah si diikuti oleh are? Tidak. Kita hapus ya. Apakah si diikuti oleh am?
juga tidak. Kita C diikuti oleh is. Nah, sekarang lihat. Terbalik ya. Bahasa Inggrisnya student, siswa, kata benda. University juga kata benda. Terbaliknya gimana? Bukan student university, tapi university student. Nah, sekarang kita harus pakai, tidak boleh tanpa kata sandang, harus ada kata sandang. Ada e atau n. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pertanyaannya kita lihat yang di sini. Ya. Ini nih ya. Ya, lihat. Apakah E ataukah N? Ingat konsep kita tadi. Bacaannya huruf konsonan. Meskipun university itu tulisannya U, meskipun tulisannya huruf hidup, tapi dibaca U ya, bukan U, dibaca U. Jadinya ya university. Berarti kita memakai ya, jawab ya. Di she is a university student ya. University student. Dia seorang siswa universitas atau dia seorang mahasiswa. Berikutnya lagi 12, masih bisa ya. Kita ambil kata subjeknya they. Nah, they. Apa itu they? Mereka. Apakah is? Ya. Apakah am? Apakah are? Nah, they are misalnya apa ya? They misalnya kata bendanya misalnya pekerja atau farmer ya, petani, farmer ya, tani. They farmer, they is, they are, they am ya. They is, there are, they am ya. Nah, kita lihat dulu. Days apakah diikuti oleh is? Ya, jawab tidak. They diikuti oleh am? Juga tidak. They diikuti oleh are. Artinya mereka. Karena mereka ada di sini farmer, petani. Petani itu profesi ya. Petani berarti mereka lebih dari satu atau lebih dari seorang. Makanya kita pakai they are farmers ya. Ya, jadi they are ya, ada e, ada n. Nah, ya, they are tidak boleh kita pakai e atau n karena farmersnya kata benda yang jumlah orangnya lebih dari satu orang. Jadi kita hapus ya. Iya, they are farmers. Oke, they selalu diikuti oleh are. Oke, ada yang bertanya sampai di sini?